Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih atas kemurahan-Mu ya Bapa yang memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menuntun hamba-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kasih karunia yang berlimpah. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era teknologi canggih saat ini, pemakaian GPS sangat kita butuhkan. Ketika kita akan melakukan perjalanan-perjalanan yang belum pernah kita lalui, kita sangat membutuhkan dan sangat bergantung kepada GPS tersebut. Namun ada kalanya kita bisa saja tersesat. Kemungkinan GPS tersebut tidak berfungsi dengan baik, atau ada kendala-kendala yang lain yang membuat kita harus memohon atau meminta pertolongan dari penduduk yang ada di daerah sekitar tersebut. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini Yakobus mau mengingatkan orang-orang yang percaya agar kembali memakai GPS ataupun pedoman yang sempurna, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yakobus mengingatkan melalui suratnya kepada jemaat untuk saling menasehati, saling menguatkan, dan saling menopang, sebab bukan tidak mungkin orang yang sudah percaya kepada Yesus jatuh ke dalam dosa kembali. Demikian juga di dalam lingkungan kita, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas kita, ataupun di lingkungan gereja. Bukan tidak mungkin ada yang menyimpang dari kebenaran. Menurut firman Tuhan hari ini, kita harus menuntun apabila ada saudara kita yang menyimpang dari kebenaran. Ada satu kisah yang ini benar-benar terjadi. Kisah ini sangat menarik dan sangat menyentuh hati. Seorang pemuda yang terlibat dengan kejahatan, bahkan dia sudah terlibat dengan narkoba dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato. Dia melakukan kejahatan-kejahatan dan bahkan di rumahnya sendiri pun orang-orang di rumah tidak merasa nyaman, sebab semua barang yang ada di rumahnya dijuali semuanya sampai kosong isi rumahnya. Sehingga orang tuanya yang sudah malu melihat kelakuan anak tersebut mengusir dia dan menganggap dia tidak menjadi anaknya lagi. Membuat pemuda itu luntang-lantung dan dia tidak mempunyai tempat tinggal. Namun ada seorang bapak yang sangat iba kepadanya, mengajak dia untuk boleh tinggal di rumahnya. Pemuda tersebut dibawa dan diperkenalkan kepada keluarganya. Bahkan pemuda tersebut diberikan satu kamar untuk tempat tinggalnya. Lalu orang-orang di rumah itu disuruh oleh bapak itu dianggap sebagai keluarganya. Bahkan barang-barang di rumah itu yang berharga sekalipun tetap pada posisinya, tidak disimpan dan dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat pemuda tersebut tersentuh hatinya. Dia melihat bahwa ada cahaya terang di dalam rumah itu. Ada cahaya Kristus di dalam rumah itu. Ada ketulusan yang benar-benar dari Tuhan Yesus yang membuat dia menangis. Dia melihat bahwa betapa luar biasanya keberanian orang atau bapak tersebut membiarkan dia, orang yang jahat, tinggal di rumahnya. Inilah yang membuat pemuda itu menangis. Dia menganggap bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini adalah kesia-siaan.
Bapak itu bukanlah keluarganya, Bapak itu bukan saudaranya, bahkan bukan jemaat gerejanya. Tetapi dengan ketulusan hati, Bapak tersebut menerima dia apa adanya. Saudaraku, sejak saat itu pemuda itu bertobat. Bahkan bukan hanya itu saja. Sekarang pemuda itu sudah aktif melakukan pelayanan-pelayanan kemana saja untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar baik, bahwa Yesus tidak pernah mengingat-ingat masa lalu orang. Ketika orang jahat sekalipun datang memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam kisah ini ada dua objek yang saling mendukung. Yang pertama adalah orang yang tulus mengasihi, orang yang tulus menjadi penolong bagi sesamanya. Dikatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 15, jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Firman Tuhan inilah yang mengimani Bapak tersebut, sehingga dia dengan tulus menuntun pemuda itu untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak tersebut tidak seperti orang-orang kebanyakan yang selalu mencela, menghina, bahkan menjauhi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bisa saja kita juga terkadang seperti itu. Kita tidak bisa menerima orang yang tulus, orang yang sudah menyimpang, orang yang dengan tulus mau bertobat. Kita tidak mau menerimanya, bahkan cenderung kita menjauhi dia. Sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman. Dia tidak lagi mau untuk dia mengurungkan niatnya untuk kembali lagi kepada Tuhan. Sebab lingkungan dia tidak mendukung, orang-orang tidak mendukung, bahkan gereja pun tidak mendukung. Sehingga dia menjauhi gereja sebab di sana dia tidak mendapatkan sukacita yang diharapkannya. Saudaraku, sangat berbeda dengan Bapak yang penuh kasih tersebut. Di dalam dirinya ada kasih Kristus. Dengan demikian dia bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang yang terbuang, orang-orang yang sudah dibuang oleh keluarganya, orang yang menyimpang dari kebenaran seperti pemuda tersebut. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, apakah ini pekerjaan manusia ataukah karena usaha dari Bapak tersebut? Tentu saja tidak. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, bisa memakai Bapak tersebut, bisa memakai kita, bisa memakai keluarga kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan, meminta, berdoa, memohon roh keberanian kepada Tuhan, agar kita dibekali oleh Tuhan untuk boleh mengajak atau membuat orang-orang yang sesat kembali ke jalan yang benar. Saudaraku, kita bisa saja dipakai Tuhan asal kita dengan tulus meminta kepada Tuhan. Kita diberikan kepada Tuhan kekuatan, sehingga dengan demikian kita dipakai oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 20, ayat yang terakhir tadi, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tentunya ini menjadi lingkaran yang positif karena melibatkan banyak orang yang diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya dan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saudaraku, kalau saja hal ini dapat kita lakukan, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Bukankah ini tugas kita? Orang-orang yang sudah menerima keselamatan harus menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup. Saudaraku, iblis tidak takut dengan gereja yang besar, gereja yang megah. Iblis tidak takut dengan jemaat yang banyak. Tetapi iblis gemetar ketika jemaatnya berkomitmen untuk memberitakan Injil. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Jadikan kami sebagai saksi-Mu ya Bapa, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, keselamatan yang kami terima, sehingga banyak orang yang percaya dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa dan negara kami,
Berkati gerejamu dan para hamba-hamba Tuhan. Berkati jemaatmu. Berkati saudara-saudara kami yang berduka ya Bapa, hibur mereka. Sembuhkan orang-orang yang sakit ya Bapa. Pulihkan orang-orang yang bermasalah. Berikan sukacita kepada orang yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, bahkan anak-anak yang lahir ya Bapa. Berikanlah pekerjaan kepada saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, dan berikan keturunan kepada saudara kami yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan memberikan jodoh kepada pemuda-pemuda gereja yang sudah mapan dan menginginkan mendapat pasangan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.